Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung Pokja Ciamis dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Yang pertama, seismonasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan mekanik seperti sentuhan, getaran, atau guncangan. Dan arah geraknya tidak bergantung pada datangnya rangsangan. Yang kedua, niktinasi. Niktinasi adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi cahaya, yaitu siang dan malam, sehingga menyebabkan bagian tumbuhan, biasanya daun atau bunga, membuka pada siang dan menutup pada malam hari. Gerak ini tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan, melainkan pada ritme harian, yaitu siklus terang dan gelap. Yang ketiga, geotropisme. Geotropisme adalah gerak pertumbuhan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga arah tumbuhnya mengikuti atau menjauhi pusat bumi. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan mekanik seperti sentuhan, gerakan, atau guncangan, dan arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Contoh paling mudah adalah pada Mimosa pudica atau tumbuhan putri malu. Ketika daunnya disentuh, daun akan menutup dengan cepat, lalu beberapa saat kemudian membuka kembali. Gerak ini terjadi karena perubahan tekanan air atau turgor pada bagian pangkal daun atau vulvinus. Seismonasti berfungsi sebagai perlindungan diri dari gangguan luar. Gerak seismonasti pada Mimosa pudica atau tumbuhan putri malu dapat dibedakan berdasarkan kuat lemahnya rangsangan sentuhan sebagai berikut. Yang pertama, sentuhan halus. Jika daun disentuh sangat pelan, hanya sebagian kecil daun yang menutup, responnya lambat dan tidak menyebar ke seluruh tangkai. Hal ini karena rangsangan yang diterima lemah, sehingga perubahan tekanan turgor pada pulpinus juga kecil. Yang kedua, sentuhan sedang. Pada sentuhan dengan kekuatan sedang, lebih banyak anak daun menutup, bahkan bisa diikuti oleh menunduknya tangkai daun. Respon terjadi lebih cepat dibandingkan sentuhan halus, karena rangsangan cukup kuat untuk memicu perubahan turgor yang lebih besar. Yang ketiga, sentuhan kasar atau kuat. Jika disentuh dengan kuat atau terjadi getaran besar, seluruh daun langsung menutup rapat dan tangkai daun terkulai ke bawah. Responnya sangat cepat dan menyeluruh, karena rangsangan kuat menyebabkan perubahan turgor yang signifikan pada pulvinus. Kesimpulannya, semakin kuat sentuhan yang diberikan, maka respon gerak seismonasti semakin cepat dan luas pada putri malu. Gerakan ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsangan dari lingkungan. Percobaan kedua, gerak niktinasi. Gerak niktinasi adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi cahaya siang dan malam, sehingga menyebabkan bagian tumbuhan, biasanya daun atau bunga, membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Gerak ini tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan, melainkan pada ritme harian, yaitu siklus terang dan gelap. Pada percobaan ini, saya membagi tumbuhan Mimosa pudica menjadi dua perlakuan. Perlakuan pertama, tanaman dibiarkan dalam kondisi terbuka dan terkena cahaya matahari secara langsung. Perlakuan kedua, tanaman ditutup menggunakan karton hitam yang kedap cahaya matahari. Penutupan dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi sentuhan langsung yang dapat memicu gerak seismonasti. Setelah salah satu tanaman ditutup dan tanaman lainnya dibiarkan terbuka, kedua perlakuan tersebut kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit.
Selama waktu tersebut, tidak diberikan perlakuan tambahan agar kondisi tetap stabil dan tidak ada rangsangan lain yang mempengaruhi hasil percobaan. Tujuan dari penantian ini adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi tanaman dalam merespon perbedaan kondisi cahaya, sehingga perubahan yang terjadi dapat diamati dengan lebih jelas dan akurat. Setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, karton dibuka dan diamati perubahan yang terjadi. Hasilnya, tumbuhan putri malu yang sebelumnya ditutup menunjukkan respon berupa daun menutup, meskipun tidak diberikan rangsangan sentuhan. Hal ini menunjukkan adanya gerak diktinasi, yaitu gerak daun yang dipengaruhi oleh kondisi gelap atau tidak adanya cahaya, bukan karena rangsangan mekanik. Gerak geotropisme adalah gerak pertumbuhan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga arah tumbuhnya mengikuti atau menjauhi pusat bumi. Pada awal percobaan, biji atau kecambah diletakkan pada posisi disimpan miring dan tegak lurus. Setelah beberapa waktu diamati, terjadi perubahan arah pertumbuhan bagian tumbuhan. Pada percobaan tanaman kacang yang diletakkan dalam posisi miring, terlihat bahwa arah pertumbuhan batang tidak mengikuti posisi awal penanaman. Meskipun tanaman berada dalam keadaan miring, batang tetap menunjukkan respon dengan tumbuh ke arah atas. Hal ini terjadi karena batang mengalami geotropisme negatif, yaitu pertumbuhan yang berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi. Dengan kata lain, batang secara alami akan membelok dan menyesuaikan diri untuk tumbuh tegak ke atas meskipun awalnya posisinya tidak lurus. Percobaan ini menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan untuk merespon gaya gravitasi sehingga dapat mengarahkan pertumbuhannya ke posisi yang optimal, terutama untuk mendapatkan cahaya matahari. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan mampu menyesuaikan arah tumbuhnya terhadap gravitasi, bukan hanya mengikuti posisi awal penanaman. Hasil pengamatan selanjutnya, pada percobaan tanaman kacang yang diletakkan dalam posisi tegak lurus, pertumbuhan tanaman berlangsung secara optimal sesuai arah gravitasi. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa akar selalu tumbuh ke bawah menembus tanah. Hal ini menunjukkan adanya geotropisme positif, yaitu gerak pertumbuhan akar yang mengikuti arah gaya gravitasi bumi. Meskipun tidak ada perlakuan khusus, akar secara alami akan mengarah ke bawah untuk mencari air dan unsur hara. Percobaan ini membuktikan bahwa akar memiliki kemampuan untuk merespon gravitasi secara tepat, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup tanaman dengan menyerap nutrisi dari dalam tanah. Kesimpulannya adalah gerak geotropisme adalah gerak pertumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi, di mana akar menuju pusat bumi dan batang menjauhi pusat bumi. Percobaan ini membuktikan bahwa tumbuhan memiliki mekanisme alami untuk menentukan arah tumbuh yang tepat agar dapat bertahan hidup.